Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Tuhan yang adalah kepala gereja yang sudah menuntun perjalanan kami sehingga ada di tempat ini. Kepada Ibu Gembala dan Bapak Gembala di tempat ini, saya sampaikan terima kasih buat undangan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk melayani dalam ibadah syukur 37 tahun pernikahan Bapak dan Ibu Gembala. Saya berikan kemarin satu tema yang perlu kita pelajari bersama tentang kekuatan keluarga itu. Keluarga Kristen harus kuat karena kalau keluarga Kristen tidak kuat maka gereja akan menjadi kosong. Sebab dalam keluarga itu ada bapak, ada ibu, ada anak-anak. Kalau keluarga ini goncang, siapa lagi yang mau ke gereja? Kita bicara keluarga, berbicara tentang keutuhan keluarga, bapak, ibu, anak, bahkan cucu, itu satu keluarga. Dan kehidupan keluarga bukan dirancang oleh organisasi. Lembaga keluarga itu dibangun oleh Allah itu sendiri. Sebab itu kita akan melihat sekuat apa dan apa yang menjadi fondasi sehingga keluarga itu tetap kuat seperti yang dialami oleh keluarga hamba Tuhan ini. Saya tahu cerita. Selama 8 tahun belum punya anak, tidak sedikit intipan-intipan si jahat, saya tahu. Rayuan-rayuan si jahat saya tahu. Godaan-godaan buat Ibu Gembala saya tahu. Yang menggoda bukan orang sembarang, saya tahu Ibu. Nanti kita cerita. Karena itu pernah. Ya. Tetapi kekuatan sebagai waktu itu belum jadi Ibu Gembala, tetapi sebagai anak Tuhan yang sudah punya basic firman, dia kokoh dan teguh. Karena memang itulah yang terjadi dalam perjalanan hidup rumah tangga Kristen, harus dipertahankan dengan kuat. Sebab itu saya ingin kita membaca dulu beberapa ayat di dalam Kolose pasal 3 ayat 18. Perikopnya hubungan antara anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kita lihat firman Tuhan mengajarkan tentang hubungan suami, istri, dan anak. Ada penundukan, ada ketaatan, dan seterusnya. Mampukah hal-hal ini dijalankan tanpa ada yang mengikatnya, tanpa ada fondasinya untuk membangun ini menjadi satu kekuatan? Menyatunya suami, istri, dan anak-anak, sejalan mereka dalam Tuhan, seirama mereka dalam memuji dan memuliakan Tuhan, mesti ada fondasi, ada dasar yang harus menjadi tumpuan kekuatan sehingga bangunan kebersamaan ini akan terbangun. Sebelum Paulus menasihati jemaat di Kolose dengan nasihat-nasihat ini, kalau kita mundur ke ayat 14, inilah fondasinya. Inilah dasarnya yang kita harus pelajari dalam ayat 14, dan di atas semuanya ini itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Anak-anak muda masuk di dalam keluarga.
Tidak sedikit keluarga hancur gara-gara cara anaknya, pergaulannya, kehidupannya terlalu bebas dan sebagainya. Tidak sedikit suami istri itu hancur karena kehidupan yang dijalani begitu banyak yang harus dihadapi mengakibatkan dia goyah dalam iman. Sebab itu Paulus berkata, untuk membangun kekuatan, untuk menjadi bangunan rumah tangga yang kuat fondasinya, kenakanlah kasih yang mengikat dan yang menyempurnakan. Itulah fondasi, itulah basic bertumbuhnya keluarga di dalam Kristen yang tidak tergoyahkan. Walaupun banyak badai, tantangan. 37 tahun tidak sedikit badai tantangan. Saya melobi ibu gembala dan bapak gembala untuk menjadi gembala di tempat ini. Saya sudah biro organisasi waktu itu. Tidak mau. Mereka menanti waktunya Tuhan yang terbaik. Bapak gembala tidak pernah memikirkan dia menjadi seorang bapak gembala. Tapi ini caranya Tuhan membentuk keluarga yang memang Tuhan siapkan untuk menjadi alatnya Tuhan. Saya tanya, Bu, bla 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 bla. Oh, kalau memang begitu ya, saya siap. Saya lapor sama ketua MD. Ibu Meriam Purba bersedia jadi gembala di Kuala Kurun karena memang dibutuhkan. Ya? Kapua, sorry. Kuala Kapua, sorry. Saya ingat kampung halaman saya. Untuk enggak Kuala Kurun, malum sudah top kan? Saya yang merayu keluarga hamba Tuhan ini. Saya ditugaskan untuk itu. Dan puji Tuhan, diplenokan harus dilantik oleh almarhum Pendeta Samosir dari Pangkalan Bun, Biro Penggembalaan. Kami yang memproses, tapi bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi itu caranya Tuhan menempatkan orangnya melalui proses. Dan proses itu melalui ketaatan kesetiaan. Mereka keluar sebagai pemenang untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Rumah tangga yang dibangun dengan kokoh dan kuat bukan berdasarkan materi, bukan berdasarkan kepintaran, bukan berdasarkan pangkat dan jabatan. Itu hanya bonus. Tetapi bangun kasih yang utuh dalam kehidupan, maka rumah tangga akan kuat bertahan. Kita mesti berpikir kasih yang seperti apa yang harus kita bangun. Seringkali juga kehidupan kita sudah menjadi anak Tuhan, orang percaya, hanya terfokus pada satu fokus saja. Saya senang kalau banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya senang. Bisa pimpin pujian, bisa perjamuan dan sebagainya. Saya sangat senang. Saya merindukan orang-orang seperti itu terlibat dalam pelayanan. Anak muda, saya senang terlibat. Tetapi seringkali rumah tangga juga terbengkalai karena pelayanan. Oh, jangan ganggu aku sibuk. Sibuk dengan pelayanan, rumah tangga terabaikan. Ada kalanya juga ada potensi yang Tuhan siapkan untuk pelayanan. Kita tidak kembangkan potensi itu. Harus ada keseimbangan dalam kehidupan. Sebab itu kalau kita bicara basic kasih, fondasi kasih dalam membangun rumah tangga. Mereka bilang, oh fondasi yang benar kan adalah iman kepada Yesus. Iya, kita akan lihat nanti. Kasih itu dari mana? Coba kita pelajari. Injil Matius pasal yang ke-22. Kita lihat ayat yang ke-34. Ya oke, bagus. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkem, terpukullah mereka. Lanjut 3. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ya, jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lanjut. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lanjut. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya berbicara kualitas kasih kepada Allah dan sesama manusia sama kualitasnya. Yesus berkata yang sama dengan itu sama dengan mengasihi Allah. Yang sama dengan itu sama dengan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kualitas kasih itu kepada Allah dan kepada manusia sama nilainya. Sebab itu rumah tangga harus dibangun dengan kualitas yang sama kepada Allah dan kepada sesama manusia. Itulah fondasi yang diajarkan oleh Yesus. Jangan kita terfokus yang penting aku sudah Tuhan. Tidak salah. Tapi imbangi juga dengan kasih sesama. Amin. Karena kualitasnya sama. Sekali lagi kualitas kasih kepada Allah dan kepada sesama sama. Orang katakan itu sama dengan vertikal dan horizontal. Itu salib. Salib itu adalah bentuk kasih daripada Tuhan. Kepada Allah dan kepada sesama manusia. Ini yang perlu kita jalankan dalam menjalani kehidupan. Jangan sampai juga kita hanya terfokus pada kehidupan. Hanya mementingkan keluarga. Dan banyak orang yang terjebak hanya memperhatikan keluarga terus menerus. Melupakan Allah. Melupakan mengasihi Tuhan. Jadi seimbang kasih kepada Allah dan sesama manusia harus seimbang karena sama-sama kualitasnya. Yang katakan Yesus yang sama dengan itu. Yang sama dengan yang di atas mengasihi Allah dan sesama manusia sama. Karena memang itulah karena Tuhan tahu kita dikasih, kita diciptakan sama dengan Dia, serupa dengan Allah. Dia mengasihi kita karena Dia memikirkan kita adalah pribadi daripada Allah. Jadi di sini letak kasih mempersatukan dan menyempurnakan. Membangun rumah tangga sekali lagi harus fondasinya, basicnya harus kasih kepada Allah dan sesama manusia. Jangan kehilangan satu hanya kepada Allah atau hanya kepada manusia. Perjalanan kita akan menjadi pincang, tidak seimbang. Saudara, kami membuktikan pelayanan yang cukup luar biasa tantangannya. Tapi kami betul-betul mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan di pastori kami mengasihi sesama. Kami tempatnya hamba-hamba Tuhan, tempatnya ini lagi ada berapa lagi yang harus tinggal di pastori. Sehingga membutuhkan tambah kamar lagi. Wujud mengasihi sesama. Karena kasihan di sana kan belum ada perguruan tinggi ya, masih sampai SMK, SMA yang kami bisa tampung. Kalau ada perguruan tinggi ya, anak-anak pendeta dari desa-desa itu memerlukan pertolongan. Jangan juga tamat SMP, tunggu aja istirahat dulu. Nanti tunggu 3 tahun, sudah umur 17 tahun kamu masuk sekolah Alkitab. Kasihan juga panggilan atau tidak. Ini yang saya pikirkan tentang anak-anak hamba Tuhan. Saya coba berdoa terus kepada Tuhan dengan caranya saya meminta pertolongan dari Tuhan. Supaya kami mampu menampung mereka dan mampu mengasihi sesama rekan hamba Tuhan. Mengasihi sesama anak-anak pendeta, mengasihi sesama anak-anak jemaat. Mengasihi jemaat yang dilayani. Harus berjalan seirama kepada Allah dan kepada sesama manusia. Jangan sampai ada yang hilang. Sekali lagi jangan sampai ada yang hilang. Yesus katakan akhir zaman kasih manusia menjadi
tawar, dingin. Dan kita berada di penghujung zaman ini dan kita melihat sekarang mengasihi sesama yang sesama bos, yang saling mengasihi orang-orang gelandangan saling mengasihi sama gelandangan. Ada batasan-batasan kasih yang dibangun, tapi cara dunia, cara orang yang percaya bangun kasih benar-benar bersumber dari dasar hati yang paling dalam karena digerakkan oleh firman dan Roh Kudus. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain dan kita juga mengasihi Allah. Harus ada keseimbangan. Kalau ada yang sampai hilang, maka akan terjadi seperti jemaat di Efesus. Hanya kehilangan kasih sedikit saja. Yesus katakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Coba lihat, kita lihat Wahyu pasal yang kedua. Ada cerita yang menarik di situ dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Kita melihat mulai ayat 1 sampai ayat yang kelima. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Kita lihat. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak. Tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Lanjut. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 5. Sebab itu ingat, ayat 5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Mereka giat dalam pelayanan, semangat. Ciri khas gereja mula-mula kalau kita baca kitab para rasul termasuk jemaat Efesus, mereka punya ciri khas yang luar biasa tentang pelayanan sosial, pelayanan kepada Tuhan. Mereka terapkan semua itu. Tetapi Tuhan temukan mereka dalam kondisi tinggal mementingkan pelayanan-pelayanan untuk Tuhan. Mereka benar-benar takluk kepada firman. Mereka tidak mau kalau ada ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Mereka hajar itu, mereka tolak itu. Mereka tekun di dalam pelayanan kepada Tuhan. Tetapi Yesus katakan, tetapi ada yang terjadi. Kamu telah meninggalkan kasih yang semula. Apa itu? Pelayanan diakonia, pelayanan sosial. Mereka mulai tinggalkan. Sehingga Yesus katakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Perhatikan perjalanan iman kita. Perhatikan kehidupan keluarga kita, perhatikan pelayanan kita. Apakah hanya fokus pada Tuhan dan yang lain kita tidak perhatikan? Kualitasnya sama kepada Allah dan sesama manusia, perlu ada keseimbangan. Kalau tidak, kita sudah jatuh. Dan Yesus katakan dalam jatuhnya
perlu ada metanoia, pertobatan, perlu ada perubahan hidup kembali dan kesempatan kita yang ada. Mari bangun kembali, nyatakan kasih kepada Allah dan sesama manusia, maka keseimbangan iman kehidupan kita akan seimbang dan kita akan dipromosikan terus oleh Tuhan. Yesus katakan apa? Kalau kamu tidak berubah, tidak bertobat, aku akan pindahkan kaki Dian. Kaki Dian itu apa? Itu penerang. Di mezbah kita tahu ada kaki Dian, itu terang. Terang juga berbicara apa? Mazmur katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang pada jalan. Berbicara firman juga. Berbicara penerang jalan kehidupan kita. Kalau itu dicabut, dipindahkan, betapa gelapnya kehidupan yang kita jalani. Kita akan menempuh sini, menempuh sana. Kita tidak akan tahu arah tujuan kita. Sebab itu, kembali pada kasih yang mula-mula. Ingat, mungkin ada yang pernah engkau lakukan, sekarang engkau tidak lakukan. Mungkin engkau setia beribadah, sekarang setengah setia. Mungkin engkau setia berdoa, sekarang setengah setia berdoa. Mungkin engkau setia berkorban, sekarang sudah mulai tidak berkorban. Mungkin engkau dulu setia bayar persepuluhan, sekarang tidak bayar persepuluhan. Betapa dalamnya engkau telah jatuh, kata firman Allah. Kembali pada kebenaran firman Tuhan. Di akhir zaman Allah menuntut ketaatan dan kesetiaan. Hanya itu modal kita untuk meraih janji Tuhan kerajaan surga itu. Taat dan setia di dalam Tuhan. Tanpa ketaatan dan tanpa kesetiaan, maka kita tidak akan mewarisi kerajaan yang Tuhan sudah sediakan. Ingat sekali lagi, kualitas kasih jangan hanya kepada Allah melulu. Jangan hanya kepada Allah saja, tapi sesama manusia. Kalau ada yang ditinggalkan, kata Yesus, kita sudah jatuh. Kita sudah jatuh dan jatuhnya bukan sembarang jatuh. Dalam jatuhnya seperti jemaat Efesus. Betapa dalam engkau telah jatuh. Kalau engkau tidak kembali. Kalau engkau tidak kembali kepada kasih-Mu yang semula, aku akan memindahkan terang itu dari perjalanan hidupmu. Aku akan gelapkan kehidupanmu. Aku akan membuat engkau berjalan pada kabut dan engkau tidak akan menemukan sasaran hidup. Orang yang berjalan dalam kegelapan, dia tidak menemukan arti kehidupan dan tujuan hidupnya. Dia tidak akan temukan. Jadi fondasi kasih itu harus dibangun dengan kuat. Karena Yesus datang karena kasih kepada saya dan saudara. Coba kita introspeksi diri kita. Ada di posisi mana kita sekarang ini dalam pengiringan kita? Apakah karena yang penting aku dilihat oleh penatua jemaat. Yang penting aku dilihat oleh Bapak dan Ibu Gembala. Yang penting aku sudah datang di kursi yang sudah saya kasih nomor untuk. Ya memang sih di Kuala Kurun juga memang bingung saya. Ada jemaat yang biar suruh di muka enggak. Dia sudah kayaknya sudah lengket dengan kursi itu. Saya pikir jangan-jangan saya mau kasih nama kursi aja supaya nama orang yang di kursi ini. Enggak mau dia pindah. Ayo maju ke depan. Elah aku hetu barahuran hetu terus. Oh, tapi apa boleh buat. Tapi masih lumayan terhibur juga gembalanya. Lihat. Oh, ada juga yang punya kursi itu. Puji Tuhan. Ada 2-3 orang mereka yang begitu. Tapi biasalah. Yang penting setia. Berubah sedikit kesetiaan. Sekali lagi. Kata Yesus, betapa dalam engkau telah jatuh. Saudara, Abraham membangun rumah tangga dengan pergumulan yang berat. Dia keluar dari kampung halamannya sudah berkeluarga. Umurnya 75 tahun. Mau bilang pencobaan, banyak. Di Mesir dia bilang istrinya itu saudaranya. Tidak tahan menanti janji Tuhan. Sarah bilang, ya dekatin aja pembantunya. Lainnya ada Ismail. Prosesnya berat.
untuk meraih janji Tuhan. Tetapi manakala kita jalani dengan taat dan setia, Alkitab berkata, "Kuk yang kuberikan kepadamu ringan dan enak rasanya." Amin. Tantangan penderitaan menjalani kehidupan dalam rumah tangga, menjalani kehidupan sehari-hari itu beban yang ringan asalkan kita terima dengan bersyukur. Kalau tidak mampu bersyukur dengan pengalaman yang kita hadapi, ya gereja akan kosong. Karena iblis sasarannya menghancurkan keluarga orang percaya. Dia sudah tahu di situ kekuatan orang Kristen. Ada di keluarga. Satu orang yang mulai tidak beres menjadi beban orang tua. Istri ada masalah menjadi beban suami, menjadi beban anak-anak. Suami juga seperti itu, anak-anak pun seperti itu jadi beban. Sehingga konsentrasi buyar dan iblis senang seperti itu. Dia tanamkan. Aduh, luar biasa. HP sangat menarik. Tetapi menarik juga pengaruhnya. Tinggal kita manfaatkan teknologi dengan kebaikan-kebaikan. Manfaatkan fasilitas untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Saya pernah dari Bali, turun di Banjarmasin, di Banjarbaru. Besoknya saya mesti ke Batu Licin karena saya diundang pelayanan di Batu Licin. Waktu itu Bu, kita 3 KSB, acara seminar. Saya harus pulang ikut Banjarmasin karena saya harus melayani di Batu Licin. Saya harus nginap di hotel yang murah-murah di situ kan. Saya dapat kamar nomor 4. Di sebelah saya nomor 5. Seorang bapak itu, saya masuk jam 7, mau jam 8. Saya lihat dia dengan kopi di meja. Habis 1 gelas, udah mau kosong lah. Saya terbangun setelah malam di sana langsung kalau sudah mau doa pagi mereka, saya juga ikut doa pagi. Saya keluar, saya lihat bapak ini masih tetap menghadap meja. Saya lihat sudah 4 gelas di depan. Saya bilang, "Pak, enggak tidur?" "Ayo Pak, ini lagi asik ini." "Oh, enggak tidur ya?" Iya Pak, aduh seru sekali ini. Kayaknya main game. Yang anehnya tasnya masuk kamar, dia di luar. Cuma tasnya yang nginep. Orangnya di luar 1 malam. Tahan, luar biasa. Pengaruh teknologi dengan tawaran-tawaran yang luar biasa. Saya bilang, "Pak, betapa ruginya Bapak." "Bapak enggak tahu seru ini Pak." Ya sudahlah, saya sudah mau dijemput oleh travel mau ke Batu Licin. Tapi yang lucunya, mulai malam sampai pagi, 4 gelas kopi. Dan dia bayar 150.000, memang murah-murah 150.000 kamarnya. Tidak ditidurin, cuma tas saja. Numpang nginep tas, bukan nginep tidur. Gara-gara ini dia. Ada game. Sampai sekarang saya tidak tahu mau buka gimana game itu. Puji Tuhan, gara-gara mata saya juga sering. Jadi kalau ibu bendahara mau WA sama saya, pelan-pelan saya mesti balas. Gara-gara mesti pelan-pelan mengetiknya. Banyak pengaruh, tetapi saya lihat juga Tuhan kedua sekarang ada di HP, Google. Mau tanya apa dia tahu. Walaupun sedikit bohong dia tahu semua. Tapi saya makin pintar juga nanya-nanya sama dia. Manfaatkan itu, amin. Teknologi untuk kepintaran, untuk memajukan. Mau khotbah apapun kita lihat di situ. Mau pengaruh apapun kita lihat pengajaran-pengajaran yang tidak beres ada di situ. Pengajaran firman Tuhan yang murni ada di situ. Dan istilah-istilah Alkitab pun ada di situ. Jadi kalau pendeta mau sok bahasa, aduh bahaya. Baru mau ke kiri, jemaat sudah tahu. Saya sudah lihat. Iya,
Jadi kami pendeta sekarang makin hati-hati. Lebih baik khotbah apa adanya bukan ada apanya. Yang penting ada urapan Roh Kudus. Itu di atas segala-galanya. Khotbah yang paling menarik manakala hadirat Allah turun, memberkati jemaat, menjawab kebutuhan jemaat, menolong jemaat, mempromosikan jemaat. Jawaban Tuhan diperlukan oleh jemaat melalui podium, bukan juga di HP. Ada yang senang juga tinggal di HP. Karena di live stream enggak apa-apa, karena tapi tetap connect dengan gembalanya. Oh, aku enggak mau ini lagi. Tetap aja ibadah di HP. Iyalah, silakan. Kalau kau meninggal nanti HP-mu yang makamkan engkau. Iya, silakan. Kalau pernikahan tumpang tangan dengan HP, berkati dengan HP. Banyak sekarang yang begitu. Ada jemaat kami kerancingan. Kalau khotbah perjanjian baru, perjanjian lama dia bilang bukan Alkitab itu. Saya bilang salah gereja sekali jemaat ini. Apa saya mau usir? Nggak bisa juga. Saya tetap pelan-pelan. Pelan-pelan. Kalau saya lihat dia ada, saya khotbah perjanjian lama, saya terangkan dulu. Kenapa ini? Saya coba kulitin dulu. Tapi waktu ibu gembala khotbah perjanjian baru, dia bilang, Bu, luar biasa saya diberkati, dijawab. Dalam hatiku, iya karena perjanjian baru, coba perjanjian lama. Pasti dia, iya saya tahu karakternya. Kan di depan kan kami salaman. Terima kasih Bu, nyinggung saya itu. Saya kan tahu saya yang gembala. Dia nyinggung saya, karena saya senang di perjanjian lama. Ekspositorinya ada di perjanjian lama, paling enak kita khotbah di situ. Luar biasa, saya masih persinggung perjanjian lama ini gara-gara Abraham kan. Yusuf juga diusir oleh keluarga, ini persoalan rumah tangga semua. Banyak hal yang kita temukan yang membuat kita makin kuat manakala kita menyadari kehidupan kita ini di luar Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Jadikan pondasi rumah tangga yaitu kasih yang mengikat dan mempersatukan. Di luar itu jangan bangun yang lain. Jangan bangun yang lain. Hanya kasih yang mengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. Dan saya tekankan tadi, jangan hanya vertikal, jangan hanya kepada Tuhan melulu, tapi juga harus horizontal. Keseimbangan menerapkan kasih dibutuhkan dalam kehidupan kita, karena Yesus katakan kekuatannya sama, kualitasnya sama. Dia katakan yang sama dengan urutan yang pertama. Kasihilah kepada Tuhan Allahmu dan sesama manusia, itu sama nilainya. Ada yang kita tinggalkan, Anda telah jatuh, kata firman Tuhan. Jatuhnya bukan di perzinahan, jatuhnya bukan merampok, jatuhnya bukan membunuh. Meninggalkan kasih mula-mula. Merubah ketaatan kepada Tuhan, kita telah jatuh. Yang seharusnya kita makin meningkat. Meningkat. Seperti anak sekolah dari kelas 1 naik kelas 2, kelas 3. Ini sudah mau ujian kelas 6 mau SMP turun lagi kelas 5. Tidak mungkinlah kita mau meningkat di dalam Tuhan. Kami pun dalam melayani kami ingin meningkat terus. Punya kualitas dalam pelayanan. Bukan dengan kuat dan gagah. Tapi kami mau kuat kuasa Roh Kudus. Mengurapi, memberikan hikmat, memberikan marifat. Supaya jemaat datang dengan beban persoalan, mereka pulang dengan pertolongan. Kami alami mujizat dalam pelayanan. Saya sampai bilang, Tuhan kenapa saya harus begini? Ibu gembala datang mendoakan anak jemaat, belum jemaat waktu itu, sekarang dimenangkan satu keluarga. Ulang bisa berjalan lumpuh. Malam ini didoakan, besok ada kesaksian, sudah berjalan. 1 minggu kemudian keluarga 4 jiwa beribadah. 2 bulan kemudian kami baptis 12 jiwa. Dari mujizat. Saya pernah mendoakan anak yang lumpuh juga belum sempat ditumpang tangan dia sudah turun dari kursi sudah melompat-lompat.
Saya bilang, Tuhan saya kehilangan. Ada di mana potensi itu? Ada di mana karunia itu? Saya menangis di hadapan Tuhan. Kembalikan itu Tuhan. Saya mau mendemonstrasikan kuasa Tuhan bukan dengan kuat dan gagah. Benar-benar kuasa Tuhan yang murni dialirkan dalam pelayanan. Dan puji Tuhan saudara. Untuk sekarang ada 50-an kakak di Kuala Kurun. Gereja yang 8 kali 16 sudah tidak muat. Harus dirombak. Bukan karena kami. Kami tidak tahu dari mana-mana jiwa-jiwa datang. Mereka datang. Mereka beribadah. Saya katakan Tuhan, ini adalah satu penghiburan yang kau berikan bagi kami. Karena penghiburan kami melihat jiwa-jiwa. Mereka bertumbuh, berakar seperti tema di atas. Berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Itu kerinduan kami. Saya merindukan jemaat juga bertumbuh dalam berkorban. Saya rindu itu. Saya mau mereka setia bayar persepuluhan seperti gembalanya. Saya setia. Tuhan kapan jemaat semua bisa bayar perpuluhan? Saya setia. Tidak pernah saya curi sepeser pun persepuluhan. Saya taat. Tapi belum digerakkan semua. Tapi saya tahu kalau kegerakan Tuhan terjadi, tidak ada yang bisa menahan. Tidak ada yang bisa menahan. Kalau Tuhan yang menggerakkan, kita pun di tempat ini. Jangan andalkan kekuatan kita. Bangun kasih kepada Allah dan sesama manusia, keluarga rumah tangga kita akan diberkati, akan ditolong, akan terus menjadi keluarga yang diberkati dengan kekuatan daripada Tuhan. 37 tahun. Merupakan rumah tangga yang itu saya 83 sudah ada di Kalimantan, mulai Kalimantan Selatan. Saya gagal di Kalimantan Selatan. Saya jujur. Jadi pernikahan mereka tahun 85, saya sudah mau siap-siap pulang ke Manado. Di Pelehari sudah saya. Sejak dari Labuhan Barabai, saya di sana pertama kali. Lalu saya memang ada persoalan sedikit sih, karena sedikit mata keranjang juga saya ini. Saya di Labuhan, dikirimlah salah satu jemaat di situ, pengerja di Banjarbaru, mau jadi dijodohkan dengan saya. Saya bilang enggak selera kayaknya saya ini. Saya mau lari. Om Dian ngomongan bawa saya Kalimantan ke daerah pedalaman, Batu Licin, ke dalam lagi, Gunung Batu Besar. Dari Durian, desa kecamatan Durian itu. Jalan kaki, 27 kilo jalan kaki. Sampai ke Bulu Kuning, sekarang saya dengar katanya sudah aspal semua. Sampai hari ini, jalan kaki, Om Dian pulang. Besoknya saya pulang juga. Saya bilang pulang, selamat tinggal Kalimantan. Saya mampir di Pelehari. Tante Din momongan tahan saya. Dulu lebih bertahan dulu di sini kamu. Diteleponlah di Buntok tahun 86. Om Besi bilang suruh dia ke sini. Saya datang di Buntok. Jadi pengerja lagi di Buntok. 85 ya, 86. 86 saya di Buntok. Dikirim ke Om Site minta SK. Kalau waktu itu belum ada majelis wilayah. Disuruh lagi jadi pengerja saya di Om Site. Kebetulan ada pengerja. Sampai saya jadi guru di SMP Tunas Harapan. Sampai pelajaran PKK saya ngajar. Jadi bingung saya. Bahasa Inggris pun. Saya mengajar bahasa Inggris. Yang saya cuma tahu bahasa Inggris, I love you, itu saja. Lebih dari itu, no. Itu kelebihannya no. Jadi kasihan murid-murid udah apa-apa. Sudah pelajaran yang paling saya benci di sekolah bahasa Inggris. Dijadikan saya pengajar. Jadi awal 87 saya ditempatkan di Manumbai. Dan saya sudah kenal keluarga ini. Mereka tinggal di depan ada Tugu. Tugu Pahlawan. Kalau dari Mandumai datang pura-pura berkunjung. Tapi kalau sudah pulang tidak kosong tangannya. Iya, jujur. Hanya 2 yang bisa waktu itu. Dengan yang orang PU.
Yang pernah jadi kepala PU di Pulang Pisau, sudah pulang jadi calon enggak dia. Saya lihat di Hanura. Pak siapa itu dulu? Pasar Ibu jadi enggak anggota DPR? Hah? Pangaribuan dapat ya? Dapat, puji Tuhan, puji Tuhan. Dia sudah bernabur sih. Kalau sudah dapat pulang sudah ada modal kurang lebih 1 bulan. Di Manumai pernah puasa terpaksa kami suami istri sudah punya anak. 2 hari tidak ada makanan, tidak ada beras. Hari yang kedua itu, istri saya nyapu di gereja, saya ayun-ayun si Rahel, tidak tahu minum apa karena tidak nyusu sama ibunya. Tinggal beras 1/2 kaleng susu, Indomilk, itu yang direbus-rebus, dikasih buat Rahel. Tapi puji Tuhan Rahel sekarang sudah menikah, sudah hamil 7 bulan, suaminya dokter, puji Tuhan. Saya tidak bisa nyekolahkan dokter anak saya. Tapi saya dapat anak mantu dokter. Oh haleluya. Ketaatan, kesetiaan, amin. Saya bangun keluarga, anak saya jadi cantik dilamar oleh dokter. Waduh cantik sekali sama papinya ganteng sih. Tadi kan saya contohin Bapak Gembala. Ganteng katanya, oh saya ganteng juga. Luar biasa. Pelayanan di Kuala Kurun. Perintisan sekolah anak. Jadi 2 sarjana masih merintis waktu itu. Iya anak saya yang sudah kawin ini dengan dokter dan yang nomor 2 sarjana juga. Itu hasil perintisan dan kami murni tidak ada usaha lain. Jujur di hadapan Tuhan. Tidak ada usaha lain. Kami on the track dalam pelayanan. Karena memang hanya modal itu. Tuhan berkati. Kami bangun. Jangan kira fondasi kasih itu tidak dihantam oleh badai dan gelombang. Bagaikan perahu yang dihantam ombak. Waduh. Membangun rumah tangga. Orang Dayak dengan orang Manado ketemu susah. Tetapi susah-susahnya ada Tuhan. Setiap masalah dapat penyelesaian. Tidak ada kami lalu 1 hari, lalu ada selisih, lalu malamnya tidak berteguran. Tidak ada. Saya takut juga kalau tidak berteguran, aduh saya tidur di luar nanti. Jangan simpan amarahmu sampai matahari. Ya itu dia. Jangan tunggu besok ada masalah lain lagi. Makin numpuk. Kalau ada kasih fondasinya, maka setiap persoalan berdasarkan kasih semua pasti selesai. Nanti kalau Ibu Gembala tanya, saya tahu ceritanya kok Bu. Nanti sebentar kita cerita dengan Bapak Gembala. Apa pengalaman yang saya katakan saya pernah tahu? Saya tahu. Tapi tetap bertahan karena ada Yesus. Ada kasih yang membingkai rumah tangga. Ada kasih yang menjadi fondasi rumah tangga. Ada kasih yang mengikat dan menyempurnakan. Kuatlah rumah tangga kita. Ingat akhir zaman kasih manusia makin tawar. Makin dingin, kenakanlah kasih yang sempurna kepada Allah dan sesama manusia. Karena kualitas kasih itu sama nilainya. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.